Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan renungan malam. Tuhan berkati pada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami yang mendengarkannya dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada malam hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 12 dengan tema berhasil karena penyertaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Istana dan rumah tangga Daud. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud, dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa kita menjalani kehidupan yang diwarnai oleh harapan dan penantian. Ada banyak hal yang kita harapkan dan kita sementara menanti-nantikan harapan itu terjadi dalam hidup kita. Namun seringkali di dalam masa penantian tersebut kita tidak sabar, membuat kita tergesa-gesa dan menginginkan supaya Tuhan segera menjawab dan mengabulkan setiap harapan kita.
sedangkan seakan-akan kita menentukan waktu yang tepat untuk kita menerimanya. Berbeda dengan Daud dalam 2 Samuel 5 ayat 1-12. Tuhan telah berjanji bahwa Daud akan menjadi raja memimpin bangsa Israel. Namun di awal ketika kenyataan yang ia lihat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya, Daud tetap bersabar dan tidak bertindak mengambil jalan sendiri. Proses demi proses Daud nikmati. Ketika ia hanya berkesempatan memimpin bangsa Yehuda saja, maka ia memakai kesempatan itu sebaik mungkin dan tidak menyia-nyiakannya. Sampai tibalah saatnya apa yang dijanjikan Tuhan kepada Daud pada akhirnya menjadi kenyataan. Walaupun harus melewati proses yang panjang, bagaimana cara Tuhan menggenapi janjinya itu? Pertama, Tuhan membuat bangsa Israel datang sendiri kepada Daud. Ayat 1-5. Setelah Saul mati, Abner, panglima Saul mati, dan Isboset, anak Saul juga mati dibunuh, maka bangsa Israel menyadari bahwa mereka memerlukan Daud untuk memimpin mereka. Sekalipun bangsa itu lebih banyak jumlahnya daripada bangsa Yehuda pada waktu itu, namun mereka mau merendahkan hati meminta kepada Daud untuk menjadi raja mereka. Dulu bangsa itu tidak mengakui Daud, namun sekarang mereka dipakai Tuhan mengingatkan Daud bahwa mereka sedarah daging dengan Daud. Melalui mereka jugalah Daud diingatkan bahwa dialah yang difirmankan Tuhan untuk menggembalakan umatnya Israel. Yang kedua, Tuhan membuatnya berhasil karena penyertaannya. Ayat 6-10. Ketika Daud telah menjadi raja atas bangsa Israel, inilah tindakan Daud yang pertama, yaitu merebut Yerusalem dari orang Yebus. Ejekan yang diberikan orang Yebus kepada Daud pada waktu itu, di ayat yang ke-6, tidak membuat Daud mundur. Justru semakin meyakinkan Daud bahwa ia beserta pasukannya dapat mengalahkan mereka. Ketika Daud menerima urapan untuk menjadi raja atas Israel, maka urapan itulah yang menyertai Daud sehingga mereka berhasil merebut Yerusalem. Yang ketiga, bangsa lain mengakui keberhasilan Daud. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Daud bukan hanya berhasil merebut Yerusalem, namun ia juga pada akhirnya didukung oleh bangsa lain dalam mendirikan istana bagi Daud. Tuhan memakai banyak cara bagi Daud untuk memperlengkapi semua yang ia butuhkan sebagai raja. Bagaimana yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, seperti yang dialami Daud ketika apa yang kita dapatkan saat ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bersabarlah dan tetap nikmati proses Tuhan. Yang kedua, penyertaan Tuhan membuat Daud berhasil karena penyertaan Tuhan selalu mengikuti orang yang diurapi atau yang dikasihinya. Penyertaan Tuhan pasti dirasakan orang-orang yang mau mengikuti dan menikmati proses Tuhan. Yang ketiga,
Tuhan memakai banyak cara untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang disertainya. Syukurilah penyertaan Tuhan dalam hidup kita saat ini. Dan tetaplah setia menanti jawaban Tuhan. Demikianlah renungan malam pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Bapa untuk renungan malam pada hari ini. Berhasil karena penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan sehingga kami boleh berhasil. Kami boleh diproses Tuhan di dalam setiap permohonan dan harapan kami. Tuhan berkati dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kami juga boleh menikmati proses yang sedang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Melalui setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa, pada malam ini kami akan istirahat. Kiranya Tuhan mau memberkati kami. Kami boleh istirahat dengan baik. Esok hari dibangunkan dalam keadaan sehat dan sukacita Tuhan, agar kami boleh melanjutkan kehidupan kami yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk senantiasa berkarya dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.